Halo guys, kembali lagi di modul ketujuh ya, Crypto Money Psychology. Di mana di sini kita akan membahas ya salah satu bias yang teman-teman sering alami, yaitu adalah loss aversion bias. Balik lagi ya, bias ini dialami oleh semua orang ya, karena ini sangat manusiawi ya, bias yang hampir ya semua orang akan mengalami ini. Nah, apa itu sebenarnya loss aversion bias? Loss aversion bias ini adalah suatu bias di mana manusia ini secara umum lebih bereaksi terhadap kerugian daripada keuntungan. Jadi memang ketika teman-teman ini rugi ya rasanya itu jauh lebih nyesek daripada happy-nya ketika teman-teman ini memperoleh keuntungan. Di mana ketika kita bawa dari perspektif investasi, di sini teman-teman ini jauh lebih concern ya, nggak enak hatinya dengan suatu kerugian. Bahkan ketika kerugian ini jumlahnya sama. Ya, dibandingkan teman-teman juga memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama. Jadi misalkan loss aversion ini, ya porto kita naik 10% misalkan. Jadi teman-teman mungkin ya oke, ya fine, naik 10%, nggak terlalu happy. Tapi kalau itu drawdown ya 10%, apa yang teman-teman alami ya teman-teman akan merasa sangat bad mood. Jadi rasa hancurnya, hampanya, ya nggak enaknya, kehilangan 10%, ini mengalahkan ya rasa senengnya kalau itu cuma 10% kenaikannya. Ya itu adalah loss aversion bias. Yang mana di sini bisa teman-teman lihat ya dari chart ya, ini dari Economics Help, di mana rasanya losses ya, misalkan dalam jumlah yang sama, 100. Ini more painful ya daripada enjoyment atau enjoyment ya, ketika kita memperoleh keuntungan yang sama, ya outcome $100, naik gains ya. Ini nggak akan ya, menyamai ya, rasanya kita kehilangan $100. Dan ini adalah bias loss aversion yang sangat manusiawi ya. Nah, di sini teman-teman harus memahami ada perbedaan ya antara loss aversion dan juga risk aversion. Oke, apa itu risk aversion? Risk aversion sendiri itu adalah kecenderungan ya seseorang itu selalu menghindari risiko. Jadi seseorang ini pengennya sesuatu yang aman-aman aja ya. Sesuatu yang pasti-pasti aja. Oke, itu adalah risk aversion. Nah, kalau di sini ya dijelaskan, ini dari InvestP, di mana loss aversion ini secara definisi ya, kita menghindari ya kerugian sehingga pasti decision making ini nggak optimal. Kalau risk aversion, ya ini jelas ya decision making ini nggak optimal, tapi kecenderungannya ya, ini yang dihindari itu adalah risiko. Lalu apa yang menyebabkan ya loss aversion ini? Karena memang manusia ini dasarnya sukanya ini nggak mau rugi. Selalu pengennya bertahan, nggak mau kehilangan. Dan ini pun sudah ada ya sejak manusia zaman dulu. Kita memang didesain ya tubuh kita itu untuk bertahan, untuk mempertahankan diri, mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Sehingga ketika sesuatu yang kita miliki ini mengalami penurunan ya, atau kita memperoleh ya, penurunan atas kekayaan kita miliki, kita cenderung lebih defensif ya, dan kita akan ya, cenderung lebih panik ya, supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah kemudian ya biasanya loss aversion ini terjadi karena kerugian-kerugian ya di masa lalu ini membuat kita ya takut. Misalkan kita trading ya di instrumen yang sangat berisiko seperti kripto. Tahun lalu saya loss besar misalkan. Oke. Tahun ini ya jelas saya akan menghindari loss tersebut. Saya udah trauma karena sebelumnya ini pernah loss besar. Tahun lalu pernah loss besar. Dan ada beberapa cara ya supaya bisa lepas ya di bias ini ya. Pertama ya kita buat rencana yang terstruktur. Kita buat game plan yang matang, kita buat metode yang tepat, kita buat pendekatan yang tepat. Oke, game plan-nya sangat matang. Dan kemudian ya kita evaluasi kesalahan di masa lalu supaya apa? Kesalahan ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan terakhir ya, kita bisa buat strategi yang matang dan ketika strategi tersebut berhasil, kita backtest terus dan kita implementasikan terus supaya ya kita memiliki ya the winning way, the winning method untuk bisa mengarungi market ini dengan optimal. Oke, ya itu adalah beberapa bias ya yang bisa teman-teman hindari. Crypto Money Psychology ini akan ada banyak ya beberapa seasonnya, beberapa modul-modul lain. Tapi untuk sekarang ini enough di 7. Sampai berjumpa di Crypto Money Psychology ya bagian selanjutnya.